Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mendy dan Besti. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Mentor Laundry Channel. Sore hari ini kita ada di Solo Teknik, yaitu produsen mesin-mesin laundry komersial, peruntukan hotel, rumah sakit, maupun laundry profesional. Menariknya, ini bukan hanya bisa memproduksi, tapi juga bisa merekonduksi mesin-mesin second pabrikan luar negeri yang sudah tidak bisa dibenerin di tempat lain. Maka di Solo Teknik ini, semua mesin bisa direkondisi, diperbaiki, kemudian bisa dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Menarik bukan? Sebagai kebanggaan nasional, tentunya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa bersuasembada mencukupi kebutuhannya sendiri. Salah satunya adalah kebutuhan mesin laundry komersial. Hari ini kita ada di Solo Teknik, Solo. Kita akan melihat-lihat, akan berbincang-bincang dengan ownernya, Mas Daru Sumantoro, bagaimana beliau jatuh bangun membangun industri mesin-mesin laundry komersial di Solo Teknik. Penasaran? Mari kita ikuti perjalanannya. Mari kita kulik lebih dalam tentang pembuatan mesin-mesin laundry komersial. Let's go! Selamat sore, Mas Daru. Ya, sore Pak Rasul. Aduh, gimana kabar Mas? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat Pak. Hari ini kita akan room tour dan melihat-lihat tentang proses produksi di Solo Teknik. Boleh Mas ya? Boleh, silahkan Pak. Mari, Oke. masuk ke dalam aja Pak. Oh, Ke kita kantor. diajak ownernya masuk ke kantornya untuk berbincang mengenai Solo Teknik. Ayo kita ke dalam. Mari, tapi seadanya. Ya, silakan. Mendy dan Besti, kita sudah bertemu dengan Mas Daru Sumantoro. Kita akan bertanya lebih dalam. Kenapa? Mas Daru ini dulu saya kenal sebagai penjual paketan laundry. Dulu zamannya Mas Hanif Johar Arifin, zamannya Mbak Sasi Kirana, Mas Daru ya. Ya, Rupanya satu tim dengan beliau. Mas Daru, apa sih awalnya sehingga Mas Daru punya pabrik sebesar ini memproduksi mesin-mesin komersial? Bisa diceritakan awalnya seperti apa, Mas? Berawal dari tahun berapa dulu Pak ya? Tahun 2014 waktu kita jualan paket, istilahnya paket kecil-kecilan lah. Dari situ kan sering ada maintenance, perawatan soal mesin, soal mesin cuci, mesin pengering. Nah, dari situ saya belajar memperbaiki. Yang awalnya memperbaiki mesin kecil-kecil, akhirnya kan paham. Ya. Kelilinglah saya di seluruh Solo, bahkan ke seluruh Jawa Tengah untuk jadi tukang servis, istilahnya gitu. Jadi awalnya jadi teknisi dulu, Mas ya? Ya, benar. Oke. Ya. Terus dari teknisi kecil-kecil itu, mesin kecil-kecil, naik pangkat Pak istilahnya. Jadi dipanggil ke hotel untuk servis mesin gede-gede. Yang tadinya saya nggak paham, tapi karena apa? Karena saya ada niat, ada kemauan untuk paham, untuk tahu. Toh basicnya kan dari mesin kecil ke mesin besar itu kan sama Pak. Ya. Dari kemauan, dari niat saya harus bisa untuk menghidupkan suatu mesin yang besar zaman dulu. Habis itu terus jalan Pak, berkesinambungan, panggil hotel sini, panggil rumah sakit sini, muter terus. Ada suatu pertanyaan dari saya kepada sebuah perusahaan laundry waktu dia membeli satu unit mesin build up yang baru. Mesin build up, berarti dari luar negeri Mas ya? Ya, benar Pak. Itu saya tanya, itu saya masih ingat mesin pengering 60 kilo. Saya tanya ke beliau, Pak, itu
dulu berapa belinya Pak? Hampir 200 Pak Daru. Saya kaget. 200 juta? Hampir Satu 200 unit juta. Mas ya? Iya, benar. Saya kaget. Dari situ saya berpikir untuk memproduksi karena saya sendiri tahu bahan yang akan digunakan itu tidak menghabiskan bahan dengan total nilai hampir 200 juta tersebut. Yang awalnya praktek membuat 1 unit mesin, itu pun juga ada konsumen yang dia pengen mempunyai mesin besar tapi nggak punya uang Pak Rasul. Oke. Mas, duit saya cuma 20 juta ini Mas, saya pengen mesin besar. Saya hitung-hitung, wah nggak untung. Tapi saya sendiri menyadari saya orang nggak punya, saya kalau untuk praktek dengan modal sendiri pun nggak mungkin. Ya. Akhirnya saya terima Pak Rasul itu. Diterima order membuat mesin dengan modal 20 juta rupiah 20 aja. juta rupiah zaman dulu. Itu nggak ada sisa Pak, habis untuk modal. Tapi hitung-hitung saya belajar dimodali orang. Oke. Dari situ saya buat 1 kali berhasil, saya kirim. Udah setelah itu saya berani cerita ke rumah sakit, ke hotel. Ini saya bisa buat mesin, ini unitnya, ini videonya. Nah dari situ berkelanjutan. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkembang sampai dengan 2 workshop untuk progres mesin baru. Dan sekarang berkembang ke maintenance Pak. Jadi saya nggak cuma produksi mesin, saya juga menerima perbaikan mesin-mesin build up. Seperti itu. Jadi menariknya beliau ini dari bawah, dari penjual paket kemudian jadi teknisi, sekarang memproduksi mesin-mesin komersial. Oke Mas Daru, sekarang sudah berapa banyak karyawan yang ada di Solo Teknik? Sekitar 43. 43 karyawan. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran UKM. Tentunya gajinya juga lumayan Mas Daru ya? Ya banyak lah Pak. Gajinya lumayan. Kemudian uniknya Mas Daru ini juga membuka line up kolaborasi. Bahkan saya pun berkolaborasi dengan Mas Daru untuk pembuatan mesin pengering laundry Mas Daru ya? Ya. Semoga dalam waktu dekat ini mesinnya sudah launching dan juga bisa dipakai oleh pengusaha-pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Karena apa? Harganya murah tapi tidak murahan. Nanti kita tunggu bersama launching produknya dan testimoninya. Kemudian Mas Daru, apa kesulitan terbesar Mas Daru ketika membuat pabrikasi ini? Untuk kesulitan mungkin karena saya sudah berjalan sekian waktu Pak ya. Sebenarnya bisa dikatakan untuk secara teknik kita sebagai teknisi sudah pasti paham. Pasti paham masalah-masalah yang timbul Mas ya? Ya, cuman ada beberapa yang terbentur untuk kita sebagai produsen itu di ini Pak, di peralatan pendukung. Seperti itu aja. Oke. Terus saya dengar Mas Daru juga sudah memproduksi mesin-mesin komersial yang untuk rumah sakit, yaitu mesin cuci barrier atau infeksius. Iya, benar. Itu bagaimana Mas? Jadi jelaskan. Itu belum lama sih Pak, itu untuk barrier itu paling sudah berapa ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi kita dapat PO, di mana PO itu yang berbunyi washer infeksius. Pada awalnya saya nggak tahu Pak itu, infeksius itu seperti apa. Nah terus akhirnya saya dapat 1 mesin, yaitu ya kebetulan sama yang dibutuhkan rumah sakit tersebut. Saya bedah mesin itu Pak. Di ATP itu Mas ya? Ya. Niteni, nironi, nambahi istilahnya. Aduh. Saya bedah, saya copy. Terus terang aja Pak. Saya juga bukan ini ya Pak ya, bukan tipe orang yang nggak mau resiko tinggi. Lain sama orang riset. Sekarang gini Pak, seperti negara Cina. Mohon maaf Pak ya. Cina mereka bisa maju pun karena mereka banyak meniru mesin-mesin Jerman, mesin-mesin Jepang, mesin-mesin Amerika. Saya sering sakit hati gini Pak Rasul. Ada perkataan orang di mana selalu mengesampingkan produksi lokal. Tiap kita menawarkan, jawabnya, wah mending Cina daripada lokal. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang teknisi, dengan dikelilingi orang-orang manufaktur yang berkelas di Indonesia, bisa sebenarnya Pak. Betul.
Yang dibutuhkan hanya support sama line up ya Mas ya? Iya bener Pak. Oke Mas, kan kalau mesin cuci infeksius yang boil up harganya itu fantastis. 1,2 miliar sampai 1,7 miliar Mas Daru ya? Iya. Berarti dengan buatan Solo Teknik ini harga juga terpaut lebih murah dari yang boil up tersebut Mas ya? Pasti Pak itu. Terpautnya 50%. Oh bayangkan, main di Besti terpaut 50%. Tentunya ini produksi anak bangsa yang harus kita dukung, yang harus kita gunakan di usaha-usaha laundry kita. Mas Daru, yang terakhir nih, apa harapan dan visi jauh Mas Daru memproduksi mesin-mesin laundry komersial ini? Nah ini pertanyaan yang paling saya suka. Kita sebagai warga Indonesia harus bisa berkolaborasi Pak. Di mana nggak usah jauh-jauh lah sebenarnya Pak Rasul kemarin kan sempat ngasih wejangan ke saya. Indonesia terlalu luas untuk kita kuasai sendiri. Ternyata Betul. itu benar sekali Benar Pak. sekali, ya. Kita kalau independen tumbang. Betul. Pasti Pak Rasul. Nah, keinginan saya di sini mungkin cenderung apa ya Pak ya? Kalau saya mungkin cenderung ke seniman teknik. Jadi saya lebih senang bisa memproduksi suatu mesin itu dengan hasil yang fantastis. Mungkin bisa bersaing dengan mesin-mesin yang luar seperti itu. Di mana di situ saya punya cita-cita menggeser kepercayaan orang yang tadinya kalau nggak build up minimal Cina itu pindah ke lokal Pak. Jadi saya paling nggak suka kalau ada produsen-produsen lokal yang dia mencoreng nama baik produksi lokal. Otomatis saya kena Pak Rasul. Betul. Saya sendiri di sini juga sangat memegang komitmen saya. Seperti garansi Pak. Mungkin mesin-mesin build up mereka cuma garansi 1 tahun, mau tabungnya ambrol, ya udah ganti tabung aja. Kalau saya enggak Pak, saya ganti unit baru. Oh, jaminannya kalau rusak diganti unit baru, ditukar unit baru. Bukannya dibenerin Mas. Bukan di repair. Tapi diganti unit baru. Berarti apa? Sudah ada jaminan kualitas secara mesin, secara kualitas speknya. Jadi jangan ragu-ragu. Solo Teknik adalah produsennya, Jordan Mesin Laundry adalah penjualnya. Pak Rasul mentor saya. Main di Besti, usai sudah bincang-bincang kita dengan owner Solo Teknik, Mas Daru Sumantoro. Pada sore hari ini, menarik bukan? Bahwasanya kalau berusaha dan serius, pasti bisa lebih besar, lebih maju, dan lebih hebat lagi. Indonesia tidak akan mungkin didominasi sendirian. Betul. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor on the channel, Gaspol.